hitam di atas putih bahwa saya tidak akan ditabrakkan dengan kereta api lain. Karena masinis tidak tahu gitu apakah PPKA sebelahnya sudah memberi aman atau belum. Nah ini yang di hubungan blok telegraf itu selalu ada PTP. Sebelum melanjutkan videonya, saya harap Anda tekan like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan semoga Anda yang menonton sampai akhir dimudahkan rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Uned Supriyadi Channel di YouTube. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga komentar, artinya di follow gitu ya. Pada hari ini akan mengumpulkan jenis hubungan blok manual telegraf. Ini jenis manual hubungan blok telegraf ini sebetulnya dimulai dari awal perkeretaapian di Indonesia, diawali dengan hubungan blok telegraf dan juga telepon. Hubungan blok telegraf dipasang di lintas utama, sedangkan hubungan blok telepon di lintas cabang. Kenapa kalau di lintas utama? Karena keamanan diperlukan dalam lalu lintas kereta api, sedangkan hubungan blok telepon karena rangkaian cuma satu dan di lintas cabang, artinya dengan telepon pun cukup karena rangkaian hanya satu rangkaian, berarti di lintas cabang ini tidak akan ketemu dengan kereta api lain. Kemudian sekarang khusus di hubungan blok telegraf. Pada prinsipnya hubungan blok telegraf itu meminta aman, memberi aman, warta lepas, warta masuk itu dengan huruf Morse, yaitu diketik, diketok, bukan diketik, mungkin diketok gitu ya, dengan alat telegraf di mana keluar nanti itu huruf Morse di stasiun yang pengirim dan juga di stasiun penerima. Memang dulu awalnya sih penyampaian telekomunikasi sebelum tahun 70-an dengan semua dengan telegraf itu, dengan huruf Morse, baik untuk urusan perjalanan kereta api maupun urusan lainnya, pengiriman berita-berita atau perintah-perintah, telegram dan sebagainya itu melalui Morse. Di antaranya kalau untuk berita atau telegram atau nota dinas dan sebagainya dikirim melalui telegraf, yaitu melalui kawat B. Kawat B ini adalah kawat yang hanya berlaku atau tersambung satu lintas. Sedangkan melalui kawat A telegraf itu bisa beberapa lintas. Khusus di urusan perjalanan ini, perjalanan kereta api, urusan perkah, yaitu melalui kawat T, hanya stasiun bersebelahan saja. Tidak bisa menyeberang ke loncat stasiun. Jadi khusus kawat T ini hanya untuk hubungan antar dua stasiun bersebelahan. Jadi ciri khas hubungan blok telegraf itu antara lain selalu ada warta kereta api. Warta kereta api yang dimaksud adalah yaitu minta aman, memberi aman, warta lepas, warta masuk. Kemudian tentunya selalu ada buku penjagaan, yaitu namanya buku warta KA gitu ya, merupakan sejenis buku. Jadi bentuk sudah disediakan. Jadi ada nomor KA, kemudian ada kolom minta aman, memberi aman, warta lepas, warta masuk gitu ya. Kemudian diparaf semuanya itu setiap ada kejadian atau setiap ada penutupan warta masuk terutama. Kemudian khusus untuk
hubungan blok telegraf ini sudah pasti tidak ada sinyal keluar. Kalau tidak ada sinyal keluar, tentunya bagaimana cara memberikan perintah berangkat kepada konektor dan masinis, yaitu melalui semboyan 40. Jadi masinis tidak tahu sebetulnya apakah stasiun sebelahnya sudah memberi aman atau belum. Yang tandanya adalah semboyan 40. Kemudian karena tidak ada sinyal keluar, artinya belum pakai sistem blok gitu ya, tidak ada sinyal keluar, maka untuk menjaga keamanan berlapis, masinis dan kondektur ikut bertanggung jawab dalam hal persilangan. Kenapa harus ikut bertanggung jawab persilangan? Khawatir PPKA atau pengatur perjalanan kereta api itu lupa. Yang semestinya di stasiun PPKA yang bersangkutan itu menurut peraturan perjalanan, yaitu GPK atau MALKA atau melalui UAM, itu harus bersilang di stasiun ini. Mungkin kalau saya dinas di stasiun A, menurut peraturan perjalanan itu harus bersilang, maka masinis dan konektor ikut mengawasi dan tanggung jawab persilangan. Sehingga kalau PPK lupa memberangkatkan kereta api, tapi masinis lawan silangnya tidak melihat gitu ya, maka masinis dan konektor pasti minta bukti hitam di atas putih untuk bahwa persilangan itu sudah terjadi. Sudah terjadi itu mungkin ke lintas lain kereta apinya, atau memang lawan silang itu terlambat, maka itu akan diberikan bentuk itu pemberitahuan tentang pemindahan persilangan, dipindahkan ke stasiun mukanya, sehingga masinis menerima PTP, pemberitahuan tentang pemindahan persilangan. Nah, bagi masinis, PTP itu adalah bukti hitam di atas putih bahwa saya tidak akan ditabrakkan dengan kereta api lain. Karena masinis tidak tahu gitu apakah PPK sebelahnya sudah memberi aman atau belum. Nah, ini yang di hubungan blok telegraf itu selalu ada PTP kalau terjadi salah satu kereta api terlambat sehingga persilangan itu dipindahkan ke stasiun lain. Sekali lagi, masinis dan konektor ikut dalam pengawasan persilangan, yaitu ikut bertanggung jawab. Artinya dia tidak mau berangkat kereta apinya sebelum yakin bahwa kereta api lawan silang itu sudah ke lintas lain, karena kebetulan stasiun itu stasiun cabang, atau memang kereta api lawan silangnya adalah terlambat sehingga dipindahkan ke stasiun lain. Nah, ini filosofinya adalah bagi masinis itu, dia bukti hitam di atas putih bahwa persilangan akan dipindahkan ke stasiun lain. Itu untuk menghindari kelupaan pengatur perjalanan kereta itu PPKA, sehingga ada yang mengontrol lagi, yaitu masinis dan konektor. Kalau sinyal masuk sih pasti ada gitu ya. Kalau sinyal masuk pasti ada. Kemudian kalau mengenai peragaan sinyal itu awalnya sih belum pakai Siemens. Sebelum tahun 70 itu masih pakai Alkmaar, Krian yang pakai tebeng. Tetap sinyal masuk, karena sinyal masuk adalah pintu masuk ke stasiun itu selalu ada. Gitu. Tapi kalau untuk sinyal keluar, sekali lagi di hubungan blok telegraf itu sama sekali tidak ada sinyal keluar. Kemudian peralatan bloknya tentunya ada pesawat telegraf.
pesawat telegraf yang dilengkapi dengan alat tulisnya. Kemudian ada pesawat telepotek. Ini juga sama, pesawat telegraf juga melalui kawat T, gitu, sama dengan pesawat teleponnya melalui kawat T. Ya, kalau huruf Morse itu saya kira yang penstrip itu satu huruf saja itu kira-kira 4 atau 5 ketokan gitu ya. Sehingga kalau minta aman gitu ya, minta aman seperti bahasanya itu kalau udah baku gitu ya. Umpamanya kereta api dari stasiun A ke stasiun B, maka itu diketok PPKA B, KA 273 umpamanya gitu ya. KA 73 bagaimana? Nah, bagaimana itu pakai tanda tanya. Karena kalau ditulis bagaimana itu udah berapa detik gitu ya mengetiknya. Jadi, sehingga di situ hanya tanda tanya. Jadi PPKAB KA 273 tanda tanya baru jam gitu ya. Jam juga diketok. Umumnya jam 19.40, angka 1, angka 9, angka 4, angka 0. Jadi lama gitu ya. Sehingga aturan minta aman itu kira-kira 10 menit sebelum kereta api berangkat atau lewat itu sudah meminta aman karena lamanya. Untuk menghemat waktu gitu ya, dalam pengetikan itu semua serba disingkat. Artinya stasiun umpama Jakarta Kota gitu ya, maka cukup JAK saja gitu, JAK kakak gitu ya, yaitu Jakarta Kota. Jadi PPK dulu gitu, PPK Jakarta KA 273 bagaimana seperti Pasar Senen itu disingkat jadi PSE. Itu di awalnya itu untuk menghemat pengetikan. Surabaya Pasar Turi itu kan panjang banget, mungkin bisa 1 menit itu ngetok. Tapi Surabaya Pasar Turi itu cukup diketik SBI. Nah itu serba disingkat semuanya. Jadi sekali lagi warta minta aman itu PPKA umpamanya SBI gitu. Kalau dulu masih sebelum tahun 70-an. KA 273 tanda tanya baru diketok jam. Kemudian kalau memang sudah memberi aman, PPK itu memberi aman, namanya PSBI, maka PPKA KA 273 aman. Jamnya mungkin diselisihkan 1 menit, jam 19.41 gitu ya. Itu selalu pakai jam. Kalau sekarang mah kalau kita pakai SMS atau WA kan jamnya udah otomatis gitu ya. Kalau di waktu dulu itu jam wajib untuk urusan perjalanan kereta api wajib diketok gitu ya jamnya. Kemudian setelah ada memberi aman, biasanya tadi kalau minta aman itu sekitar 10 menit sebelum kereta api berangkat. Kemudian nanti warta berangkat. Nah, warta berangkat ini kereta api diberangkatkan tadi sudah bahwa semboyan 40 kalau di PT KAI yang diberikan oleh PAP, pengawas peron yang topi merah gitu, yang bertopi merah itu mengangkat semboyan 40 ke arah konektur. Kemudian konektur kalau memang rangkaian udah siap, penumpang udah siap, memberikan aba-aba kesiapan itu kepada masinis, baru masinis. Jadi semboyan di PT KAI gitu ya, semboyan 40 dari PAP, pengawas peron, kemudian dijawab oleh konektur semboyan 41, kemudian kalau masinis sudah siap dijawab dengan semboyan 35. Kemudian kereta api berangkat gitu ya. Kemudian warta masuk. Nah, warta masuk ini untuk khususnya di manual gitu ya. Di manual termasuk di hubungan blok telegraf. Di manual maka PPKA boleh mewartakan masuk asal rangkaian kereta api itu lengkap dengan semboyan akhiran gitu ya, atau yang di PTK itu namanya semboyan 21, semboyan akhiran.
Kalau tidak ada sinyal semboyan akhiran itu sangat tidak boleh untuk mewartakan masuk. Kemudian kalau sudah betul-betul kereta api baik yang masuk berhenti maupun yang langsung, harus benar-benar bahwa semboyan akhiran itu ada, baru diwartakan masuk. Setelah itu udah lewat kereta apinya, udah melalui wesel terakhir, kemudian mengembalikan kedudukan normal sinyal masuk. Jadi kedudukan normal di mekanik, ini yang di sini sinyal masuk, kedudukan normal itu adalah tidak aman ya, kedudukannya. K yang masuk tidak memberikan semboyan bahaya. Kadang-kadang kalau memang masinis itu melihat ada membahayakan jalan kereta api yang baru dilewati, maka ada semboyan bahaya, itu tidak bolehkan diwartakan masuk. Kemudian mulai tahun 1981 itu di PTK ini, hubungan blok telegraf itu diganti dengan hubungan blok pesawat rekam telepon atau PRT. Itu menggantikan huruf Morse atau telegraf, karena sudah jadul gitu ya, mungkin pabriknya sudah tidak ada sehingga kesulitan untuk ada spare part, jadi digantikan dengan pesawat rekam telepon. Nah ini yang agak kurang pas kalau menurut penilaian saya gitu ya. Pesawat rekam telepon itu sebetulnya bukan alat pengaman. Sebetulnya, sekali lagi, PRT, pesawat rekam telepon itu bukan alat pengaman, tapi alat pembuktian bila mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau di kereta api mungkin PRT ini tabrakan dengan kereta api lain, baik tabrakan berlawanan arah maupun tabrakan searah. Nah ini untuk membuktikan siapa yang salah, itu baru diambil alat rekamnya tersebut. Seperti dulu, kalau nggak salah tahun 87 itu di Bintaro gitu ya. Di Bintaro itu masih pakai PRT, pesawat rekam telepon. Nah ini alat rekamnya waktu itu saya kurang tahu persis itu apakah berfungsi atau tidak gitu ya. Alat perekamnya, kalau alat perekamnya ada, yaitu bisa diungkap sebetulnya siapa yang salah. Kemudian hubungan blok telepon, ini tadi sudah, yaitu khusus di lin cabang. Cuma hubungan blok telegraf itu kalau masa kini gitu ya, masa kini sekarang itu sama dengan SMS, sama dengan WA. Cuma saya secara pribadi, di mana persinyalan yang menjamin keamanan perjalanan kereta api, tentunya sewaktu-waktu kolab. Nah sebaiknya backup pengamanan kereta api itu pakai sistem pola pikirnya sama dengan telegraf. Cuma dengan kecanggihan sekarang kan bisa seperti WA, WhatsApp gitu ya. Di mana minta aman, memberi aman, warta lepas, warta masuk, itu warta KA sudah bisa direkam dalam alat gitu ya. Tinggal pijit minta aman, tinggal memasukkan nomor KA, kemudian nanti kalau memberi aman, tekan memberi aman, jamnya sudah langsung ada, kemudian hanya tinggal memasukkan nomor KA, kemudian warta berangkat juga, tekan warta berangkat, itu masukin nomor KA, kemudian warta masuk juga sama. Itu dipakai sebaiknya backup, gitu ya. Karena sampai saat ini backup pengamanan kereta api sampai saat ini belum ada. Itu lebih tanggung jawab ke manusia gitu ya. Apalagi di hubungan blok umpamanya di jalur ganda, salah satu jalur
tidak bisa dilewati, otomatis berjalan jalur tunggal sementara. Kalau jalurnya itu tidak bidireksional, itu aman-amanannya pakai apa? Yang pasti itu pakai omongan-omongan gitu, atau pakai kata-kata per telepon ya, walaupun direkam. Sekali lagi, alat perekam itu bukan alat pengamanan, bukan alat pengaman, tapi lebih ke alat pembuktian, seperti kalau di pesawat black box gitu ya. Saya kira untuk hari ini yang hubungannya dengan telegraf, kalau diidentikan dengan sekarang itu sama persis dengan WA, WhatsApp atau SMS. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, berbagi ilmu dengan rekan-rekan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.